وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir ke masjid ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul-betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita bermelihat firman Allah dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 43. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus sebelum engkau. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, tentu sebelum Nabi Muhammad, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi memang tidak hanya Rasulullah Nabi Muhammad saja yang diberikan wahyu kepada Rasul, sebelum Nabi Muhammad sudah ada Rasul-Rasul. Fas'alu, maka bertanyalah, ahlal zikri, kepada orang-orang yang memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi di sini Bapak Ibu, pertama Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad bahwa telah selain Nabi Muhammad ada Rasul sebelum itu. Kemudian ada pernyataan di sini Bapak Ibu, was'alu 'ala zikri, maka bertanyalah kamu kepada orang yang memiliki pengetahuan, in kuntum la ta'lamun. Di sinilah Bapak Ibu ya, Rasulullah ketika menjelang meninggalnya, Rasulullah mengatakan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, dan tadilu pada wasiatkan kepadamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat, Al-Quran dan Hadis. Jadi pahami Bapak Ibu ya, yang diwasiatkan itu Al-Quran dan Hadis saja Bapak Ibu. Tidak ada Rasulullah mengatakan atau mengingatkan Al-Quran dan Hadis, imam mazhab, ustaz-ustaz, ulama-ulama, kiai-kiai, tidak. Itu penting kita ketahui Bapak Ibu, karena ada kita melihat orang itu yang betul-betul fanatik dengan ustaz ini, ustaz itu, kiai ini, kiai itu. Ada yang fanatik dengan mazhab Bapak Ibu, mazhab Hanafi, Hambali, itu luar biasa, imam-imam hebat itu Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa pula berbuat harus ini, harus itu, yang tidak dibenarkan Bapak Ibu. Ya, kita berguru dengan Imam Hanafi, Imam Rasulullah, aku tak mengatakan fa'ala zikri. Boleh saja Bapak Ibu ketika ada orang mengatakan kalau kamu Hanafi pula semua, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena kan jalan di sini, belajarlah kamu dengan orang yang mengerti. Kita dengar Imam Hanafi, kita dengar Hanafi, Ahmadi, kemudian kita rasakan diri kita. Di antara pilihan-pilihan imam itu, mana yang lebih cocok oleh kalian? Bukan menjadi nafsu kita, keyakinan kita itu yang kita amalkan. Ini penting kami sampaikan Bapak Ibu, karena jarak imam kembali dengan Rasulullah jauh. Imam itu luar biasa Bapak Ibu ya, imam itu luar biasa, orang soleh, orang taat, tidak taatnya, dan mereka berijtihad mengatakan ini pemahaman mereka tentang Islam, ini pemahaman mereka tentang Islam. Kemudian mereka itu punya murid sampai di kita sekarang ini. Tapi jangan pernah kita fanatik dan mengklaim kita yang benar, kita yang hebat Bapak Ibu. Karena banyak kami melihat seperti itu Bapak Ibu, bahkan
Mohon ampun Bapak Ibu, yang bisa bercerai orang karena beda mazhab. Aman-aman suami istri aman betul. Nah, kemudian mulailah dia yang laki-laki ini belajar. Rupanya amalan-amalan dari mertuanya dalam pandangan dia tidak benar. Dalam pandangan guru dia yang diamalkan oleh mertua itu amalan-amalan bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan. Nah, sementara mertua dia mengatakan amalan mertua dia itu tidak benar. Sementara mertuanya meyakini amalan yang benar. Menurut guru dia yakin seperti itu. Sehingga dia mengatakan kepada istrinya, kalau ada apa-apa dulu pergi ke takziah di luar 3 hari, jangan pergi, itu tak boleh. Itu bid'ah. Kalau bid'ah kita lakukan, itu berdosa. Nah, kalau ada bapakmu menyuruh kamu untuk pergi maulid Nabi, jangan ikut. Saya bertanggung jawab sebagai suami dengan engkau di akhirat nanti tidak boleh kamu ikut saya. Karena maulid Nabi itu bid'ah. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, karena bingung juga anak ini dia setelah komplain sama bapaknya, bapak komplain akhirnya bisa. Maka mengerikan sekali seperti ini Bapak Ibu. Makanya kami ingin perlu menyampaikan ini kepada kita Bapak Ibu. Boleh harus kita berburu, harus Bapak Ibu. Juga orang tidak berburu ini Allah mengatakan jelas-jelas. Fa'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Maka berkajalah kepada orang yang memiliki pengetahuan. Dan kita lihat Bapak Ibu, ada orang yang fanatik dengan Ustaz Abdul Somad. Nah, dia nggak mau mendengar Ustaz selain dari Abdul Somad. Dia nggak mau dengar Ustaz Khalifah Salamah. Ada orang yang menakut yang Ustaz Khalifah Salamah nggak mau dengar Ustaz Abdul Somad. Kan rugi. Ustaz Abdul Somad itu dia di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, berapa guru yang dipelajarinya, berapa buku yang dibacanya. Awak tinggal mendengar saja, ya, mau ada. Khalid Salamah seperti itu juga. Dia 4 tahun di Mekah, di Madinah dia 2 tahun, S1, S2, S3-nya. Bahkan kalau masalah SMA-nya juga di Madinah. Kenapa salah kita dengan juga dia Bapak Ibu? Dengar Ustaz Abdul Somad, Khalid Salamah, Ustaz-ustaz itu yang saya rasakan, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan hati untuk mengamalkannya. Nah, ada jemaah tabligh yang datang kemari. Oh, jemaah tabligh itu saksi meninggalkan Nabi di Imam yang mutul. Jangan seperti itu Bapak Ibu, jangan lagi cek jemaah tabligh itu. Mungkin awak nak 3 hari dan sampai 2 hari, tetapi yang ngecian ketika yang member ibu-ibu, tak suaminya, anak-anak, sayang orang tua, yang akan menjawab dia ke Bapak Ibu. Ibu muda jawab dia, ibu, apa-apa, keluar sampai 2 hari, perlu dia makan anak orang. Itu apa-apa. Kan tentang itu. Itu gunanya jika banyak dulu, kemudian kita pilih mana yang terbaik menurut hati kita, setelah kita minta kepada Allah. Itu Bapak Ibu, Surah An-Nahl 43 ini, Allah ingatkan kepada kita bahwa Muhammad itu Rasulullah, dan sebelum Nabi Muhammad dan juga Rasul, untuk belajar itu perlu guru. Banyaklah guru Bapak Ibu, mengakui akibat itu yang mengamalkan. Dan yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.